Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kali ini kita akan membahas ucapan dari seorang sahabat baginda Rasul, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi sarran nasi wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, semoganya bisa menjadi buah nasihat untuk kita semuanya. Walaupun ini bukanlah hadis, tetapi ucapan beliau merupakan ucapan seorang yang sangat dekat dengan baginda Rasul, sehingga ucapan yang keluar dari bibir beliau adalah hikmah-hikmah yang beliau dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun indallahi khairun nasi, jadilah manusia yang paling baik menurut Allah. Wa kun indan nafsi sarron nasi, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Wa kun indan nasi rajulan minan nasi, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Nasihat ini kaitannya dengan sikap kita, ya, agar dalam diri kita tidak terserang penyakit yang namanya takabur, ya, sombong. Karena biasanya penyakit sombong ini akan mudah terhinggapi seseorang manakala dia tidak bisa menempatkan dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa menempatkan dirinya sendiri ketika di hadapan Allah, ketika di hadapan manusia, bahkan ketika menghadapi dirinya sendiri, biasanya orang seperti ini akan mudah terjebak penyakit takabur atau sombong. Pertama nasihat beliau, kun indallahi khairun nasi, jadilah manusia yang paling baik menurut Allah. Jadilah kita manusia yang baik menurut pandangan dan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan predikat bahwa kita manusia yang terbaik, maka biarpun kita di penjara sekalipun, kita tetap menjadi orang yang unggul dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu yang mereka dari sebab berdakwah sampai dijebloskan ke dalam penjara, ada yang digantung, ada yang dibunuh, dan lain sebagainya. Karena mungkin menurut manusia ini orang-orang yang berbahaya atau orang yang tidak berguna. Tetapi kalau dalam pandangan Allah termasuk orang yang mulia, maka insya Allah kita tetap akan menjadi orang yang mulia. Lebih baik kita dihina orang, lebih baik kita hina di mata orang daripada kita hina di mata Allah. Gitu. Kita kadang terbalik. Ya. Hina di mata Allah nggak jadi soal. Yang penting kita di mata orang, kita orang yang terhormat. Dan itu banyak terjadi. Ya. Orang sudah mendapatkan jabatan tinggi, udah naik ke mobil yang mewah, bahkan dia disegani orang banyak. Dengan bangganya dia menjadi orang yang nomor 1, misalkan di tempatnya, di daerahnya, tanpa dia kemudian introspeksi. Saya tuh mulia di hadapan orang, atau jangan-jangan hanya mulianya di hadapan orang saja, sementara di hadapan Allah kita menjadi orang yang hina. Lebih baik kita menjadi orang yang tidak berguna, ya, untuk orang lain, ya, daripada kita tidak berguna dalam pandangan Allah. Ya syukur-syukur kita berguna dalam pandangan Allah, kita pun berguna untuk orang lain. Namun kalau kita boleh memilih, ya, lebih baik kita menjadi orang yang terbaik menurut Allah daripada kita menjadi orang yang terbaik menurut orang lain, menurut manusia, sementara menurut Allah kita menjadi orang yang terburuk. Gitu. Nah, caranya bagaimana agar kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah? Ya tentu caranya tidak ada lain kecuali melaksanakan ibadah. Kita laksanakan syariat Islam, kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Ini cara agar kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadi orang yang bertakwa.
Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia dalam pandangan Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang terbaik di mata Allah, ya caranya tidak ada lain kecuali menjadi orang yang bertakwa. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, syukur-syukur haji umroh kita tunaikan. Ini cara bagaimana kita meraih predikat orang yang baik dalam pandangan Allah. Gitu. Ya. Jangan sampai dalam pandangan manusia kita menjadi orang yang terhormat, kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bergelar panjang, menjadi orang yang luar biasa, dipuji ke sana kemari, sementara kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun. Firaun ini ketika menjadi raja, dia dipuja-puja oleh rakyatnya. Menjadi orang yang hebat, menjadi raja yang besar dalam kacamata manusia. Tapi karena Firaun ini adalah orang yang berhati iblis, dia menentang dan durhaka kepada Allah, maka dia rajanya hanya di hadapan manusia, ya, terhormatnya hanya di hadapan manusia, di hadapan Allah dia menjadi orang-orang yang hina. Ini sangat penting ya. Karena hidup kita kan sebentar. Apa artinya kita dipuji orang kalau kita harus dihinakan oleh Allah? Apa manfaatnya kita diagung-agungkan orang sementara kita nggak punya posisi dalam pandangan Allah? Jangan pernah kita tidak memperdulikan itulah. Biarlah, nggak apa-apa. Kalau kita hina di mata Allah kan kita nggak akan rugi di dunia ya. Lebih baik kita menjadi orang yang hebat ya. Urusan Allah mah urusan pribadi-pribadi. Banyak ya, orang-orang kita yang dia lagaknya seorang terhormat, lagaknya seorang yang berpendidikan tinggi, lagaknya seorang yang banyak peminatnya, banyak dipuja ke sana kemari, dibutuhkan semua orang, tapi di mata Allah dia menjadi orang yang hina. Kun indallahi khairun nasi, jadilah manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Biar menurut orang lain kita orang yang tidak bernilai. Baik menurut pandangan orang lain kita mungkin nggak bernilai, nggak jadi soal. Kita mungkin dipandang rendah oleh orang lain, nggak jadi soal. Kita mungkin dilecehkan oleh orang lain, nggak jadi soal. Kita mungkin nggak punya nilai di mata orang lain, nggak jadi soal. Ya. Selama kita memiliki nilai dalam pandangan Allah, pandangan manusia semuanya nggak berarti. Satu. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wakun ingdan nafsi syarrad nasi. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Anggaplah kita menjadi orang yang paling buruk dalam pandangan kita sendiri. Jangan sampai kita terbalik ya. Kita menganggap kita orang yang paling baik, sementara orang ngecap kita orang yang tidak baik. Akhirnya kita kelewat pede, kelewat percaya diri, tapi salah gitu. Kita merasa diri kita benar, semua salah. Ya. Padahal keburukan kita di mata orang lain itu sangat besar umpama. Maka pandai-pandailah kita untuk menasehati diri kita sendiri. Kita mungkin pandai memberikan nasihat petuah kepada orang lain ya. Tapi tidak semua orang mampu menasehati dirinya sendiri. Andaikan kita mampu memberikan nasihat kepada diri kita sendiri, mungkin kita akan punya rem pengendali dalam kehidupan ini. Kita harus bisa ya menilai bahwa diri kita banyak kekurangan. Kita harus mau menganggap diri kita orang yang terburuk. Ya, agar apa? Agar tidak muncul rasa sombongnya. Agar apa? Agar muncul tawadhu'nya. Ya, ada rendah hati, ada rendah diri, ya beda tuh. Rendah hati dengan rendah diri kan beda. Kalau rendah diri dia minder, ya, tidak percaya diri, ya, mencurigai kemampuan sendiri. Ini namanya ya rendah diri. Kalau rendah hati dia tidak mau menonjolkan kepada orang lain, nggak mau sombong. Dia tawadhu, biarpun dia orang kaya, biarpun dia berpendidikan tinggi, biarpun dia punya jabatan yang masyhur, tapi dia merasa nggak punya apa-apa kok.
Ya. Kalau kita merasa bahwa kita orang yang paling sempurna, biasanya sombong yang muncul. Kalau kita merasa orang yang paling banyak dibutuhkan orang, kita biasanya akan timbul sombongnya. Kalau kita merasa bahwa kita adalah manusia yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, ini namanya orang yang sombong. Ya seperti iblis. Iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam, iblis nggak mau. Kenapa? Iblis merasa bahwa dia orang yang lebih baik daripada Adam. Ini kan orang yang sombong. Seandainya iblis mengakui kesombongannya, dia bertobat kepada Allah, mungkin Allah nggak memvonis dia menjadi penghuni neraka nanti. Jadi segala kesombongan Allah nggak suka. Sombong karena ilmu, Allah benci. Sombong karena harta, Allah benci. Sombong karena jabatan, Allah benci. Sombong karena silsilah keluarga, ya, bangsawan misalkan, Allah benci. Ya. Kenapa? Kesempurnaan semuanya milik Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya kita. Wong kita nggak berdaya kok merasa paling kuat, kan aneh. Semua kita kan nggak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah. Gitu. Kita bisa bicara, izin Allah. Kita bisa bekerja, bisa berjalan. Ya. Semua atas kerja Allah. Kita mah hanya menerima tahu jadi saja. Kita nggak punya apa-apa. Kita lemah dalam pandangan Allah. Kenapa kemudian kita timbul sombongnya seolah-olah kita menjadi orang yang kuat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya itu perlu bebenah. Ya. Dia merasa dirinya belum mampu, dia merasa dirinya penuh kekurangan, sehingga dia ada kemauan, ada motivasi untuk selalu memperbaiki diri. Kalau kita merasa bahwa kita sudah baik, sudah sempurna pahala ibadah-ibadahnya, kita cenderung menyepelekan. Ya. Kita harus merasa ibadah kita masih buruk. Ya. Kita harus merasa penghambaan kita kepada Allah masih buruk. Untuk apa? Untuk dijadikan motivasi agar kita dari hari ke hari, tiap detik kita merasakan ada perjuangan untuk mengarah kepada yang lebih baik. Kun ing dan nafsi sarnas, jadilah kita orang yang paling buruk dalam pandangan diri kita sendiri. Jangan pernah kita merasa paling pintar, jangan pernah kita merasa paling hebat, paling berkuasa, paling punya wewenang. Ya, yang semua itu kemudian akan menyebabkan kita terjebak kepada penyakit takabur, sombong. Kalau sudah sombong, pasti akan Allah berikan malapetaka kepada orang yang bersangkutan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wakun ing dan nasi rojulan minan nasi. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Ya, ini nasihat yang sangat baik ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Jadilah kita manusia yang biasa lah di hadapan orang lain. Jangan suka nonjol-nonjolkan diri. Ya. Punya gelang emas, alhamdulillah, nggak usahlah dipakai-pakai, apalagi di hadapan orang yang niatnya manas-manasin orang. Biasa sajalah. Ya, kita punya baju bagus, alhamdulillah. Nggak usah kemudian mentang-mentang bajunya bagus, kemana kita pergi itu yang dipakai. Ya, biasa saja. Ya. Mentang-mentang gelar jabatan kita sampai panjang ya. Jadi jenderal bintang 4, biasa sajalah. Oh, itu bintang palsu kok, bukan bintang ciptaan Allah. Ya. Itu bintang pangkat saja kok. Sudahlah, jangan menyebabkan semua itu kita jadi sombong. Jadilah orang yang biasa saja. Ya. Jangan mentang-mentang kaya dengan tetangga nggak kenal. Ya. Mentang-mentang orang berada melihat orang lain memandang sebelah mata. Jangan mentang-mentang kita jadi artis, dikenal semua orang, dikenal di seluruh kalangan orang, kemudian kita memandang rendah kepada orang yang mungkin ya ekonominya di bawah kita. Jadilah orang yang biasa. Ya, jadi orang biasa saja. Jadi rakyat, ya biasa saja. Jadi pejabat, ya sudahlah, biasa saja. Jangan sok-sokan kita menjadi orang yang hebat di mata orang lain. Kita sekali lagi adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Semua milik Allah. Ya, bahkan badan ini juga milik Allah.
ruh kita juga ini milik Allah. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Kita nggak punya apa-apa. Kita ini makhluk yang miskin. Kalau toh kita punya harta, itu titipan dari Allah, bukan punya kita. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang titipan itu satu saat nanti akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Ya. Semua yang kita punya itu milik Allah. Jangan pernah kita berbangga-bangga. Jangan pernah kita merasa sombong karena kita memiliki sesuatu yang orang lain nggak punya. Kita punya suara bagus, ya. Alhamdulillah, pelihara suara bagus itu, ya. Latih supaya bisa dipakai untuk adzan, supaya bagus dipakai untuk membaca tilawatil Quran. Jangan kita punya suara bagus, kemudian kita menghina, merendahkan orang lain. Kamu suaranya fals, nggak usah adzan, ya. Kamu suaranya fals, nggak usah nyanyi, bikin berisik. Jangan begitu, ya. Jangan sampai kita punya suara bagus, kemudian orang lain yang suaranya fals kita hina-hina. Biasa saja. Ya. Jadi orang yang terkenal, biasa sajalah. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita akan diambil orang yang punya. Ya. Khawatir kalau kita jadi orang kaya, kemudian sombong, satu saat nanti hartanya diambil oleh Allah, kita nggak terlalu sakit hati, kita nggak terlalu seperti apa yang disampaikan Nabi, azizan jalla, orang yang mulia jatuh hina. Ya. Jadi pejabat tinggi ya biasa. Supaya apa? Nanti kalau kemudian jabatan yang kita pangku diambil oleh Allah, ya, kita nggak kemudian ditinggalkan oleh orang. Coba bayangkan kalau ketika kita jadi pejabat tinggi, angkuh, sombong, nggak kenal orang lain, merasa hebat, merasa nggak butuh bantuan orang lain. Pejabat. Saat kita selesai, namanya jabatan kan nggak mungkin selamanya. Pasti ada waktu limitnya kapan kita akan diambil jabatan kita. Kalau kita angkuh dan sombong kepada orang lain, saat kita diambil jabatannya, mau apa? Ya, mau apa kita dengan orang lain? Bahkan kita mungkin akan dijauhi sama orang lain. Ya, Allah sekarang aja ya sok ramah. Ya. Kenapa? Udah pensiun, udah nggak jadi pejabat tinggi. Kemarin kemana? Saat dia jadi pejabat tinggi nggak kenal kita. Sekarang udah turun dari jabatannya, sok akrab dengan kita. Kita kan dijauhkan orang, dicibir orang kita ini. Dicibir orang kan nggak enak. Jadi mumpung kita masih jadi pejabat tinggi, sudahlah yang biasa saja, ramahlah dengan orang lain, ya. Apalagi sebagai misalkan dia menjadi perwakilan daerah, ya, menjadi wakil rakyat. Jangan sombong, jadi wakil rakyat bisa naik mobil mewah, ya, rapat di tempat yang bersih dan ber-AC adem, ya. Ingat, rakyatlah yang menyebabkan kau menjadi orang yang duduk di parlemen. Rakyatlah yang menjadikan engkau menjadi orang terhormat di gedung dewan. Mereka, jasa mereka. Kalau bukan karena mereka, kau jadi orang yang terlantar barangkali.